saya Nisa Feliza ingin menceritakan tentang sejarah Lawang Sewu. Awal mula berdirinya Lawang Sewu ini dibangun oleh Belanda pada tanggal 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Prof. Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Quendach. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan oleh Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta. Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda juga loh teman-teman. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri teman-teman, yakni penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945 antar pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Karena itulah pemerintahan Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650 1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Namun, tidak sedikit juga nih cerita mistis tentang Lawang Sewu teman-teman. Gak heran bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis. Mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, sehingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang atau malam hari. Selain itu, tak terusnya bangunan Lawang Sewu kala itu makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu teman-teman. Lantai yang kotor, cat dinding yang terkelupas, serta kurangnya penerangan membuat bulu kuduk orang-orang yang mengunjungi gedung itu berdiri. Tapi kemudian setelah itu terjadi pemugaran Lawang Sewu nih teman-teman. Semakin lama tak terurus, PT KAI selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran bangunan ini. Hal ini dirasa penting karena nilai sejarah Lawang Sewu sangatlah tinggi, maka dari itu bangunan ini perlu dilestarikan agar tak usang digerus zaman. Setelah memakan waktu cukup lama, proses pemugaran selesai pada bulan Juni 2011 dan kembali dibuka untuk masyarakat umum pada tanggal 5 Juli 2011. Pembukaan Lawang Sewu ini diresmikan oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan acara pameran kriya unggulan Nusantara yang menampilkan produk tradisional dari seluruh Nusantara. Sehingga Lawang Sewu kini tampil cantik seperti saat digunakan oleh NIS dulu nih teman-teman. Tidak ada lagi lantai yang kotor dan cat yang terkelupas. Yang kita temui hanyalah bangunan megah dengan arsitektur unik bergaya Belanda, dilengkapi dengan tanaman-tanaman yang indah. Hal inilah yang membuat Lawang Sewu kini ramai dikunjungi oleh warga. Bahkan banyak pasangan muda-mudi yang berfoto di sini atau menjadikan lokasi ini sebagai foto prewedding. Lokasi Lawang Sewu terdapat di sebelah timur Tugu Semarang. Lokasi ini tepatnya adalah di pertemuan antara Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda nih teman-teman. Itu dia cerita singkat sejarah tentang Lawang Sewu dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi dari saya bermanfaat ya teman-teman. Bye bye.